diberikan tiap kelompok mendapat sebuah lahan belukar dengan luas 20.000 hektar. Nah, 20.000 hektar itu rencananya akan dibangun menjadi sebuah HTI atau hutan tanaman industri. Nah, di sini harapannya dapat lahan tersebut 20.000 hektar ini dapat dikelola secara lestari dengan hasil yang sama tiap tahun. Berarti kan tadi pakai konsep hutan normal itu. Selanjutnya, saudara diminta memberi rekomendasi rancangan pengelolaan dengan pendekatan konsep hutan normal. Jadi tiap tahun menghasilkan pohon dengan volume yang sama, menebang di luasan yang sama pakai annual crop tadi. Lalu juga membuat perencanaan kawasan, perencanaan organisasi, prediksi hasil, dan perencanaan usaha. Termasuk nanti teman-teman dapat menambahkan misalnya untuk pabrik atau pabrik kayu, entah itu kayu industri atau pulp and paper, nanti monggo. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jadikan dasar untuk dapat mengembangkan usaha merencanakan hutan tanaman industri dari lahan berukal dengan konsep hutan normal itu. Nah, pertama perencanaan kawasan dan preskripsi pengelolaan. Nah, jadi tadi kan metodenya annual crop ya, tak gambarkan aja lah. Misalkan arealnya tadi 20.000 hektar ya. 20.000 hektar. Nah, 20.000 hektar ini tentunya tidak semua bisa kita tanami dengan pohon. Nanti kan ada yang produktif ini nanti ya kita tanami pohon, ada yang tidak produktif. Tidak produktif itu nanti yang bisa buat jalan, bisa buat TPN, tempat penimbunan kayu, atau buat kantor, buat misalnya persemaian. Maksudnya tidak efektif ya. Jadi dia tidak efektif ini nanti dia tidak ditanami pohon untuk selanjutnya dipanen. Baik itu untuk jalan, TPN, kantor, persemaian maupun beberapa peruntukan yang nanti di area tersebut tidak akan ditanami pohon. Dan ini teman-teman bisa asumsikan aja, misalnya yang tidak efektif itu berapa enaknya ya? 10% lah kan gampang. Tidak efektif itu 10%. Nah, yang efektif berarti kan yang produktif atau yang efektif berarti kan 90%. Berarti kan yang produktif nanti kita dapat luas 18.000 hektar. Sedangkan yang tidak produktif atau tidak efektif dapat 2.000 hektar. Nah, setelah dari sini teman-teman bisa menentukan jenis yang mau teman-teman usahakan. Misalnya akasia atau ya misalnya akasia lah, akasia manggil. Nah, jabon saya sing 10 benar. Yang 10 tahun aja masih sama. Misalnya jabon. Nah, di sini misalnya kalau di literatur jabon itu daurnya, nah ini daurnya 10 tahun misalnya. 10. Nah, jadi dari 18.000 hektar dalam 10 tahun itu dia tiap tahun harus bisa menebang dengan luas areal yang sama. Otomatis dia dalam 1 tahun kan nebangnya 1.800 hektar. Dia tiap tahun nebang 1.800 hektar dalam daur 10 tahun. Nah, ini kan kita simulasikan aja 18.000 hektar tuh ini. Nah, sedangkan daur jagon sendiri 10 tahun. Jadi normalnya ini dibagi 10. Misalnya gitu. Daurnya 10 tahun, jadi kita membagi petanya 18.000, kita bagi jadi 10 petak. Ya nanti kita tiap tahun ngabisin gambar geser. Jadi nanti gambarnya tahun pertama nebang ini, tahun kedua nebang ini, tahun ketiga ya ini. Sorry.
pertama nebang ini dan nanam ini, tahun kedua nanti nebang sini, terus nanam ini. Belum nebang. Hah? Belum nebang. Nah, ya. Jadi nanti mungkin oleh sono hutane sih. Ketika ini ya, ketika ini sudah full stop, nanti kan kita bangun dari lahan belukar. Sebelum kita menebang kan awalnya jadi gini, kita perlu menanam dulu seluruh area ini. Nah, misalnya dalam penanaman kan kita butuh waktu, karena daunnya 10 tahun, kita kan butuh dari nanam ke nebang 10 tahun juga. Nah, bisa dilakukan teman-teman nanamnya tiap peta. Tahun pertama tanam sini dulu, tahun kedua tanam sini, terus sampai 10 tahun semua peta tertanam. Nah, di situ setelah semua tertanam kan yang umurnya baru mencapai 10 kan baru peta 1. Apa? Oh. Tadi kan ini ditanam pertama. Peta pertama juga karena yang umurnya 10 tahun baru peta 1 ditebang terus ditanam lagi. Lanjut ke peta 2 ditebang ditanam lagi. Terus begitu sampai ini nanti nebang tahun 10. Nanam tahun 10 nanti balik nebang ke 1 lagi. Anwar kayak gitu. Ini bolak-balik aja sebenarnya. Terus nanti ada tidak produktif untuk produksi, ada ini. Terus spesies yang akan ditanam, misalnya teman-teman pilih jabon, dicari daunnya berapa tahun, terus jarak tanamnya berapa. Nanti itu nanti ada apa? Ada buat perhitungan biaya juga. Terus daunnya berapa itu, jarak tanam, terus apakah ada perlakuan penjarangan, nanti dicari juga. Biasanya tetap ada sih dari jurnalnya kayak penjarangan jabon itu efektifnya berapa tahun sekali, atau efektif setelah dilakukan penanaman di tahun keberapa dia akan dijaring. Misalnya teman-teman dapat jurnal jabon itu ditanami di tahun ketiga, ya berarti ketika teman-teman nanti menanam di peta 3 sekaligus menjalangi bahwa di peta 1. Terus dapat total peta. Nah, saya dalamnya 10 tahun, teman-teman bisa bikin 10 peta. Terus ya ini ilustrasinya seperti ini nanti. Terus kemudian elemen pekerjaan nanti tak berikan Excelnya aja, kuantifikasikan semua elemen kemudian tak data waktu, prediksi hasil tahunan, rotasi pertama, perkiraan biaya, hasil produksi tadi per tahun, nah ini nanti teman-teman bikin apa? Bisa bikin struktur organisasi lembaga yang akan mengelola hutan yang teman-teman bangun. Ya, namanya struktur organisasi KPH. Teman-teman bisa lihat di dokumen yang di KPH ya, KPH ya. Nanti teman-teman bisa lihat di dokumen perencanaan yang dikirim pas acara 1 itu ada beberapa dari struktur organisasinya, atau lihat di Google juga boleh. Nanti ini juga dijelaskan. Misalnya dia sebagai kepala urusan penanaman, dia memiliki tugas apa saja. Terus, nah sekarang kita